Oke, sekarang jadi kita akan belajar tentang tar- Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan mekanika statika ya. Terutama kita akan fokus ke bidang mata kuliah semester 1 yaitu mekanika statika. Nah, jadi mekanika statika itu apa sih? Ya. Jadi eh, bisa dikatakan apa itu mekanika statika gitu kan. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia nih, apa itu mekanika statika gitu. Nah, mekanika statika itu ya adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atau perilaku struktur-struktur yang kalau misalkan struktur tersebut dikenai oleh beban gitu. Bidang ilmu, bidang ilmu dasar yang mempelajari tentang perilaku struktur jikalau struktur dikenai beban. Nah, bagaimana gitu kan ya reaksi struktur tersebut untuk apakah dia akan eh, apakah dia akan mengalami deformasi atau tegangan atau regangan atau segala macam itu. Tetapi kita akan fokus tentang bebannya gitu, beban dan strukturnya yang ada di sana gitu. Nah, jadi eh, perilaku struktur itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi perilaku struktur itu terbagi menjadi tiga. Saya akan jelaskan ketiga tersebut. Yang pertama adalah mengenai, kita cek dulu nih. Kita atur dulu ininya. Nah, yang pertama mengenai stabilitas. Jadi stabilitas itu adalah ya stabil gitu. Jadi stabil itu dia struktur tersebut tidak bergerak gitu. Dan tidak juga berpindah tempat dan tidak berubah bentuk. Nah, jadi itu mengenai tentang stabilitas struktur. Nah, yang kedua adalah keseimbangan gaya. Apakah struktur tersebut seimbang atau tidak gitu kan. Jadi misalkan ada beban atau aksi ya yang bekerja pada struktur harus diimbangi oleh reaksinya. Reaksi struktur terhadap beban tersebut. Jadi yang pertama adalah stabilitas struktur, yaitu apakah dia struktur tersebut bersifat stabil, tidak bergerak atau enggak, tidak bertranslasi maupun tidak berotasi, dan juga tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk itu maksudnya kayak struktur tersebut nanti apakah dia akan patah atau memanjang atau memendek gitu, itu maksudnya tidak berubah bentuk gitu. Nah, yang kedua itu adalah keseimbangan gaya. Apakah beban atau aksi yang nanti menimpa struktur tersebut itu harus diimbangi oleh reaksi struktur tersebut terhadap bebannya. Jadi harus diimbangi gitu. Jadi beban atau aksi sama reaksi itu harus bernilai sama. Yang ketiga adalah kompatibilitas. Nah, kompatibilitas adalah kecocokan atau kesesuaian antara gaya yang bekerja pada struktur dengan jenis tumpuannya. Jadi kompatibilitas adalah kecocokan atau kesesuaian antara gaya yang bekerja pada struktur dengan jenis tumpuan dan bentuk struktur. Jadi jadi gini, misalkan kita punya struktur, habis itu dikenai suatu gaya gitu kan atau beban. Nah, struktur tersebut punya jenis tumpuannya itu seperti apa? Tumpuan itu maksudnya kayak penyangganya gitu loh.
Soalnya tumpuan itu terbagi berbagai macam jenis gitu kan, jenis tumpuan gitu kan. Dan juga bentuk strukturnya itu seperti apa gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kompatibilitas. Sekarang kita lanjut lagi tentang statika. Statika. Static gitu kan. Nah, statika itu terbagi menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama itu adalah tipe struktur. Yang pertama itu adalah tipe strukturnya itu seperti apa. Tipe struktur itu kayak apa namanya? Elemennya gitu. Elemen struktur dan sistem struktur. Jadi maksudnya tipe struktur itu nanti akan dijelasin berikutnya gitu. Soalnya struktur itu ada yang beam, ada yang truss, ada yang cantilever, ada yang beam tapi diberikan jenis tumpuan tertentu yang dimana dia itu disebut cantilever, ada yang simple beam gitu-gitu. Jadi ada banyak gitu. Ada yang truss, ada yang kurva, ada yang bentuknya seperti kurva gitu, ada yang cables gitu-gitu. Nah, itu pokoknya struktur itu berbagai macam, banyak banget gitu berbagai macam ya. Terus juga yang kedua, dasar dasar dari statika itu adalah peletakannya. Nah, tadi yang dimaksud dengan cantilever itu apa sih? Katanya yang seperti yang gue bilang tadi, cantilever itu adalah kayak struktur beam, tapi dia dikenai suatu apa, atau nggak diberikan jenis tumpuan tertentu. Nah, jenis tumpuannya itu apa? Nanti saya akan jabarkan di sini, yaitu adalah perletakan. Perletakan, yang pertama itu adalah perletakan roll, terus sendi dan jepit. Nah, cantilever itu dia apa namanya, beam ya, beam itu kayak balok. Jadi balok habis itu diberikan tumpuan jepit gitu. Nah, itu disebutnya cantilever. Tapi satu satu tumpuan doang, satu tumpuan jepit itu disebut cantilever. Nah, yang ketiga yaitu adalah pembebanan. Yang ketiga adalah pembebanan. Nah, pembebanan itu ada berbagai macam nih, gitu kan, jenis-jenis beban gitu. Yang pertama beban mati, terus ada beban hidup, gitu kan. Beban hidup itu bukan apa kayak apa kita stres gitu terus jadi beban hidup, bukan gitu. Jadi beban hidup itu adalah beban yang sifatnya itu dia bergerak gitu, bergerak gitu. Contohnya kayak kita gitu kan. Kita terus misalkan kita nih orang gitu. Atau enggak gini deh, jembatan, habis itu ada mobil yang bergerak gitu. Ada mobil, ada truk, ada segala macam. Nah, itu disebutnya beban hidup gitu. Kalau beban mati itu ya bisa beratnya sendiri gitu kan, beratnya suatu struktur sendiri atau enggak timpaan suatu apa gitu pokoknya. Beban-beban tertentu pokoknya sifatnya mati, jadi dia stay, dia diem di situ. Nah, beban hidup ini contohnya kayak mobil bergerak atau truk lah segala macam atau enggak kita lagi jalan gitu kan. Pokoknya kita juga hidup gitu kan ya. Jadi kita bisa bergerak kemana-mana gitu. Terus ada beban mati, beban hidup, terus ada beban gempa gitu kan. Beban gempa ini bisa dikatakan di bawah struktur ya atau enggak di fondasinya gitu. Terus juga ada beban angin. Jadi angin juga diperhitungkan juga ya. Itu juga sangat ngaruh banget ke struktur gitu. Angin dengan kecepatan tertentu sesuai dengan standar nasional Indonesia juga kita harus perhitungkan kecepatan-kecepatan angin yang ada di lingkungan tertentu gitu. Nah,
What is structure? Jadi kita akan ngomongin tentang apa itu struktur gitu. Jadi kita ngomongin struktur, itu apa gitu kan. Struktur itu apa sih gitu. Apa itu struktur? Jadi struktur itu adalah suatu sistem yang saling terhubung digunakan untuk menahan beban dan menyalurkan gaya. Jadi suatu sistem ya, suatu sistem yang saling terhubung digunakan untuk menahan beban dan menyalurkan gaya. Jadi suatu sistem yang saling terhubung digunakan untuk menahan beban dan menyalurkan gaya. Jadi kan gaya itu kan kalau dalam fisika itu vektor ya, dia apa namanya sifatnya vektor. Jadi dia punya arah gitu kan, arah ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri segala macam. Nah gaya itu nanti bisa apa namanya bisa disalurkan gitu, bisa kita transfer gitu, transfer load ya. Jadi struktur itu ya contohnya kayak saya kan kasih contoh gitu kan. Misalkan saya punya struktur nih kayak garis gitu. Nah, habis itu saya berikan dia apa namanya tumpuan jepit gitu. Nah, ini disebutnya tumpuan jepit ya. Ini ini namanya jepit gitu. Nah, habis itu saya akan berikan apa namanya beban gitu. Beban terpusat sebesar P dengan panjang strukturnya ini bersifat L gitu. Nah, ini maksudnya struktur gitu. Nah, struktur juga ada yang kayak gitu, terus juga ada yang seperti jembatan gitu kan. Kayak jembatan yang bisa kalian lihat di di jalanan gitu. Struktur truss yang ada di jembatan gitu. Kayak gini. Nah, kayak gini. Tuh. Ini namanya struktur truss atau kerangka. Nah, ini itu habis itu misalkan diberikan beban gitu. Beban ke bawah gitu sebesar P, 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 P kayak gitu juga gitu kan. Itu namanya struktur gitu. Ini namanya cantilever namanya. Cantilever. Ini namanya truss. Terus ada yang simple beam ada. Jadi saya akan kasih tumpuan jepit, habis itu juga kasih sendi roll. Nah, habis itu kasih garis gitu. Habis itu dikasih beban P di tengah-tengahnya, di mana jaraknya ini dia L per 2, di sini juga jaraknya L per 2. Nah, ini disebutnya adalah simple beam. Nah, terus ada yang biasanya kalau misalkan di kereta-kereta gitu kan di luar negeri itu ada tuh yang kayak gini nih. Jadi apa namanya? Jadi kayak gini dia nih. Bentuknya tuh kayak kurva gitu. Nah, bisa tuh dikasih tiang-tiang gini nih. Tuh. Ini kalau nggak salah ya, saya juga lupa namanya tapi ini bentuknya kayak kurva, curve gitu. eh Curve beam atau mungkin pokoknya bentuknya kayak curve gitu. Terus misalkan dikasih beban merata gitu, dikasih beban gitu kan. Terus juga ada pokoknya baik banget. Baik banget. Itu namanya disebut sebagai struktur. Jadi dia saling terconnected ya untuk menahan beban dan juga menyalurkan beban. Nah, sebenarnya dalam proses desain atau langkah awal. Jadi insinyur ya, insinyur struktur itu kalau misalkan dia ingin memperhitungkan strukturnya, itu yang pertama dia harus mendesain dulu. Jadi langkah awal ya, misalkan seorang engineer gitu kan, yang dimana kalau misalkan dia memperhitungkan strukturnya,
perhitungan strukturnya dia pasti mikir gitu kan ya, bagaimana struktur tersebut mendesainnya itu seperti apa gitu. Kita kan pasti punya perencanaan gitu kan ya. Dalam proses desain, engineer melakukan yang namanya preliminary design. Preliminary design. Atau desain awalnya itu seperti apa. Jadi ada desain awal, terus desain awal sampai desain akhir, sampai benar-benar desain fix gitu kan. Desain awal yang akan dianalisis gitu kan. Dianalisis untuk memastikan struktur tersebut telah memiliki kekuatan yang diperlukan. Jadi pasti seorang engineer struktur itu dia mendesain struktur itu dari awal. Maksudnya dia merencanakan bikin tahap awalnya dulu gitu kan. Dihitung, dianalisis apakah nanti struktur tersebut memiliki kekuatan yang sudah memiliki standar-standar tertentu gitu loh. Kekuatan-kekuatan yang diperlukan, kekuatan-kekuatan yang terjadi gitu kan, beban-beban yang terjadi dihitung nanti apakah struktur tersebut nanti sudah memiliki keamanan yang pasti. Tapi itu masih proses awal gitu kan, maksudnya masih proses awal. Nanti kalau misalkan di lapangannya tidak seperti yang kita harapkan di proses awal, nanti kita bisa me-recreate lagi atau enggak kita merevisi desain kita lagi gitu kan. Sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang ada gitu. Pokoknya pokoknya yang pertama adalah kita masih tahap-tahap awal tuh, tahap-tahap awalnya tersebut gitu. Nah, aspek pentingnya dalam struktur ya. Jadi kan kalau misalkan kita dalam dunia teknik sipil itu kan kita pasti gimana sih cara bangunan masif itu kokohnya bersifat kokoh gitu, kuat segala macem, aman gitu kan ya. Nah itu adalah visi misi kita sebenarnya sebagai teknik sipil. Jadi aspek pentingnya adalah yang pertama adalah keamanan dan estetika. Nah, biasanya kalau keamanan ya pasti tugas kita ya sebagai teknik sipil, tetapi kalau untuk estetika itu tugas jurusan sebelah yaitu arsitek. Nah, kemampuan layan ini oke, jadi serviceability atau kemampuan layanan harusnya nih. Yang ketiga itu adalah ekonomi dan lingkungan. Jadi kita sebagai teknik sipil itu juga memikirkan gimana sih bangunan semasif ini tuh kita kompres harganya gitu. Maksudnya adalah eh, apa namanya kita kita memikirkan material-material atau enggak struktur-struktur yang sebenarnya itu berguna gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya yang begitu mahal banget gitu, yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi kita untuk soal ekonomi dan soal murah atau murahnya itu ya pokoknya tapi kita untuk teknik sipil itu gimana caranya ini bangunan tuh murah gitu. Maksudnya bangunan tuh biayanya tuh nggak begitu ngeluarinnya banyak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga mikirkan hal itu juga gitu. Dan ekonomis gitu lebih tepatnya. Nah, sekarang kita kan mempelajari tentang tipe struktur ya. Tadi di statika tadi nih tipe struktur ya, elemen struktur dan sistem struktur. Nah, sekarang kita mempelajari tentang tipe strukturnya itu seperti apa. Tadi udah saya spill ya sebelumnya tadi ya. Tipe strukturnya. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang elemennya. Elemen struktur. Nah, elemen struktur yang pertama itu balok. Ya, balok atau beam. Balok atau beam. Jadi yang pertama adalah elemen horizontal. Terus juga ada penahan beban vertikal. Jadi elemen itu ada terbagi menjadi dua.
Yang pertama adalah elemen horizontal atau apa namanya elemen yang sering umum ya. Elemen paling umum ditemukan. Jadi beban itu bukan hanya di vertikal juga ya, tetapi bisa di horizontal juga bisa gitu. Dan juga apa namanya eh, apa dan juga strukturnya itu juga bukan hanya kita buatnya secara horizontal ya, tetapi dari vertikal juga bisa kita lakuin hal seperti itu. Itu juga yang kedua, penahan beban vertikal. Jadi penahan beban vertikal itu adalah apa ya, beban yang berasal dari vertikal gitu kan, dari atas gitu kan, yang bekerja di atasnya. Nah, di sini ada tipe balok ya. Tadi udah saya spill sebelumnya, itu cantilever sama simple beam. Tapi di sini saya akan jelasin lagi. Ada berbagai macam di sini. Tadi ini kan kita ngomonginnya beam ya. Jadi ada tipe beam. Tipe beam itu tadi ada simple beam ya tadi ya. Jadi ada simple beam, ada sendi, ada roll gitu. Di sini ada apa, balok di sini nih. Nah, ini simple ya. Simple beam. Terus juga ada yang overhanging. Overhanging itu kayak apa? Dia itu keterusan gitu. Jadi kayak baloknya itu dia terus dia secara terus kayak gini nih. Kayak kelebihan lah bisa dikatakan. Tuh, kelebihan. Ini namanya overhanging. Terus juga ada apa namanya? Ada yang tadi yang sudah saya sebutkan, cantilever. Ada yang continuous, ada yang fixed. Jadi ada fixed itu kayak beneran udah terpaku gitu. Udah terpaku. Jadi ada balok terus habis itu kedua-duanya itu dikasih apa namanya? Tumpuan jepit. Ini disebutnya fixed. Ada yang fixed and simply. Jadi ada yang fixed, habis itu dikasih ini, habis itu dikasih roll gitu. Nah, ada yang kayak gini juga, ini namanya fixed and simply. Dan berbagai macam banyaknya tipe balok. Ya. Tadi kita ngomongin tentang beam ya, atau balok ya. Sekarang kita ngomongin tentang kolom. Nah, kolom ini apa gitu. Kolom. Kolom itu ya kayak tiang, pilar, kalau bisa kita katakan ya. Pilar. Jadi kalau misalkan di bangunan-bangunan gitu kan, pilar itu kayak gini. Maksudnya kan kayak apa? Kayak gini nih. Saya bikin 3 dimensi aja ya. Ini bisa tuh dikasih, misalkan ini kayak tanah gitu kan, ini tanah, ini tanah, ini tanah. Nah, ini kolom gitu. Nah, habis itu misalkan saya bikin kayak balok di sini, beam. Bikin beam di sini. Nah, ini. Ya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini namanya beam nih. Ini beam lagi, ini namanya kolom nih. Ini kolom. Yang ini nih yang horizontal ini namanya beam. Ini kolom gitu. Jadi kayak pilar lah ya kalau misalkan bahasa umumnya. Nah, kolom ini fungsinya adalah untuk apa? Yang pertama adalah untuk elemen vertikal menahan beban aksial tekan. Jadi elemen vertikal, jadi kan dia kan bentuknya dia kan ini kan apa namanya? Bentuknya vertikal gitu kan. Nah, fungsinya adalah untuk menahan gaya tekan gitu. Beban aksial tekan itu ya
Ya, saya akan berikan contoh. Beban aksial ini kan kolom nih ya kan. Ini kan bisa dibilang ini kolom, habis itu nanti saya akan kasih warna merah tentang gayanya ya. Nah, gaya aksial itu tekan kayak gini nih, tuh. Sebesar P gitu kan. Nah, ini apa namanya? Ini disebutnya tekan, kan dia kan menekan. Ya kan? Logikanya gitu aja. Jadi dia kolom ini tuh dia diberikan tekanan sebesar beban aksial tekan, jadi dia menekan gitu. Nah, itu fungsi kolom seperti itu. Elemen vertikal menahan beban aksial tekan. Terus juga sebagai apa? Bisa jadi sebagai ini ya. Apa namanya? Elemen lagi. Menumpu balok. Tadi yang beam tadi ya, menumpu balok dan plat gitu. Plat yang akhirnya menjadi satu kesatuan sistem struktur. Satu kesatuan sistem struktur. Jadi gini nih, tadi sudah saya bikin ya tadi ininya apa namanya gambarnya ya. Tapi kita nggak bikin secara 2 dimensi, jadi kita akan bikin secara apa namanya 3 dimensi tapi garis lurus doang. Jadi kayak gini. Jadi kan misalkan ini kolom nih, yang garis ini kolom, habis itu nih beam, ini habis itu kolom nih, ya kan? Misalkan ini dikasih tumpuan jepit, ini kasih tumpuan jepit gitu kan. Nah, nanti misalkan diberikan lagi yang namanya beam, ini kan beam lagi nih. Di situ di sini beam. Di situ ini beam gitu kan. Nah, ini misalkan dikasih kolom ya kan. Dikasih kolom. Habis itu misalkan dia dikasih kolom nih. Nah, dikasih kolom. Nah, plat itu apa sih, Van? Jadi plat ini plat nih. Yang bentuknya kayak area gitu. Nah, ini plat nih. Nah, ini plat disebutnya. Contohnya apa? Keramik gitu-gitu. Pokoknya kayak kayak apa namanya? Kalau misalkan plat itu ya misalkan ini lantai lantai 2 habis itu ada kayak area gitu kan, area ruangan gitu. Nah, itu namanya plat gitu. Nah, ini namanya plat nih, guys. Namanya plat. Ini sebagai kita pengenalan aja ya, ini di kolom namanya. Jadi dia menahan beban aksial tekan yang akibat platnya gitu kan ya. Jadi kolom itu dia menahan plat sebenarnya. Menahan plat gitu kan. Menahan plat gitu kan. Menahan ini gitu kan. Menahan ini gitu kan. Terus habis itu nih beam nih balok nih. Gitu. Atau beam gitu bisa dibilang. Nah, itu ya. Jadilah kesatuan struktur. Jadi ini namanya disebutnya struktur ya. Ini biasanya kalau misalkan di gedung atau nggak di rumah gitu kan. Contohnya kayak di gedung-gedung ya kan. Bisa kalian lihat lah ya gedung terus itu rumah ya kan. Pasti nanti ada yang kayak gini juga. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Itu mengenai kolom. Nah, ada lagi sistem struktur. Nah, di sini tadi kan kita mempelajari tentang elemen struktur ya. Sekarang kita ngomongin tentang sistem struktur. Sistem struktur. Sistemnya ya. Kinerjanya atau apa namanya ya pokoknya gitulah kinerjanya. Yang pertama ada trusses. Trusses ini yang tadi sebelumnya sudah saya katakan ya. Trusses itu dia ya itu tadi jembatan tadi ya. Jembatan yang bentuknya kayak segitiga tadi itu namanya truss. Nah, sistem struktur trusses itu dia yang pertama adalah strukturnya bentang panjang gitu. Habis itu dia tersusun dari banyak members. Jadi dari banyak member. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi members itu apa. Yang membentuk segitiga. Nah, yang membentuk segitiga. Terus terjadi gaya tekan dan tarik pada members. Dan juga dia bentangnya sampai 9 sampai 122 meter. Nah, jadi gini, strukturnya bentangnya panjang. Bentang itu maksudnya panjang ya, bentang. Ini bentang nih. Bentang itu ini bentang.
Ini namanya bentang gitu, panjang gitu. Itu bentang namanya. Aduh, ini dihapus dulu, guys. Nah, tersusun dari banyak members. Jadi members itu apa sih? Members itu sebenarnya kayak kayak kerangkanya. Jadi misalkan tadi saya bikin jembatan traces tadi tuh, saya akan berikan dia tumpuan gitu kan. Habis itu ini apa membersnya nih? Ini members nih. Ini sebenarnya members ini member. Members habis itu apa namanya? Nah, ini ada member member lagi nih. Ini ada berbagai macam member tuh. Membernya itu dia membentuk segitiga. Tuh. Kelebihan ya. Ya, aku ngambil kayak gini nih. Nah, jadi dia bentangnya panjang, habis itu tersusun banyak member. Jadi member member di traces itu ya ini namanya member nih. Member ada banyak tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak banget. Nah, dari banyaknya member ini dia membentuk suatu segitiga. Nah, ini dia nih segitiganya. 1, 2, 3 gitu kan. Dia membentuk segitiga kan nih. Tuh, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi member ini ya, membernya ini nih yang kayak kerangka-kerangka ini atau member ini, dia fungsinya itu untuk menahan gaya tarik sama gaya tekan. Ya, nanti ini di mekanika statika yang di part selanjutnya mungkin saya akan jelaskan mengenai sistem kerangka atau trusses gitu. Jadi dia dari member ini fungsinya menahan apa namanya? Menahan gaya tekan sama gaya tarik. Nah, itu ya. Jadi itu sistem struktur trusses. Nah, di sini juga ada yang ada lagi ya. Tadi ada trusses, habis itu ada yang cable and arch gitu. Yang keempat tadi sistem struktur cable and arch. Cable and arch. Jadi kan kalian pernah lihat lah ya jembatan tapi dikasih kayak tali-tali gitu. Nah, itu pakai kabel itu sebenarnya, kabel besi atau kabel baja gitu. Nah, sistem struktur cable and arch itu adalah kejauhan. Sistem yang mampu mengakomodir bentang panjang. Jadi ada terbagi dua ya. Yang pertama sistem struktur cable ya, atau bisa dikatakan adalah jembatan dan atap bangunan yang menahan beban dengan tarik atau tension bentangnya itu lebih dari 46 meter. Wow. Terus juga yang kedua itu arch ya, arch. Jadi arch itu adalah jembatan atau kubah dan bukaan dinding menahan beban tekan atau compression. Jadi kabel itu ya saya akan bikin ya kabel itu kayak gimana, kurang lebih kayak gini nih. Misalkan ini kayak pilar gitu, misalkan nih pilar. Nah, habis itu misalkan ini dibikin kayak jalanannya gitu. Nah, habis itu di sini saya bikin pilar lagi di atas gitu kan. Nah, ini misalkan saya kasih tali. Nah, itu dia namanya kabel, sistem struktur kabel. Tuh, kayak gini guys. Tuh, ya kan? Nah, ini namanya kabel, sistem struktur kabel. Nah, kalau arch itu yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Arch itu kayak gini.
Jadi misalkan ini pilar, habis itu nanti di sini pilar gitu, nanti kayak gini nih. Ya kurang lebih kayak gini. Nah, arch itu ya ini nih, arch ini arch nih. Dia fungsinya untuk menahan apa gaya gaya tekan, ya, seperti itu. Habis itu apa namanya lanjut ke frames ya. Tapi daripada durasinya lama ya, nanti saya akan jelaskan pengenalan mekanika statika yang selanjutnya ya. Jadi nanti ada lagi gitu kan. Terima kasih sudah menonton, and I see you guys in the next video.